Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya baik di rumah, sehat selalu, bahagia, terus jangan stres, dan semuanya dipersiapkan sambil mempersiapkan catatan. So I would like to start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. How are you today? Fine. Right, today I would like to continue materials again. It's about critical approaches to literature. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang apa? Beberapa ya. Ada teori baru yang saya perkenalkan dengan kalian. Oke, di sini gunanya apa sih kita mengetahui teori tentang sastra agar kita bisa memahami sastra lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi di sini kita ada beberapa teori yang akan kita pelajarin di semester kali ini. Kita akan memulai agar kalian lebih paham lagi dengan teori sastra itu sendiri. Kita belajar sambil memahami sedikit-sedikit. So I would like to make you understand more about this. Kita mulai dengan menggunakan sebuah bunga. What do you think about this? What do you think about the rose? Kalau melihat bunga mawar, menurut kalian apa? Cantik ya? Mawar, merah, apalagi? Menurut kalian apa coba? Coba deh, kalau kalian lihat mawar, apa yang kalian pikirkan? Coba di kayak youtubers gitu ya, komen di kolom section. Miss Wati pengen tahu, kalau kalian melihat setangkai bunga mawar, kira-kira kalian tuh berpikirnya tentang apa? Nah, dari cara berpikir dari cara berpikir akan sebuah benda itu kita tahu bagaimana pemahaman diri kita. Seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini berkaitan dengan kritik sastra yang kita bisa temui di beberapa karya sastra dengan teori-teori yang ada. How are the critical analysis of literature? Jadi ada beberapa ya. Kemarin kita sudah belajar tentang feminism, itu masuk ke gender theory. Nah, kalau di gender theory, di bagian gender theory atau perspektifnya gender teori itu, kalau ngelihat mawar itu yang difikirkan apa? What possibilities are available to women who is given the rose to a man. Jadi kemungkinannya itu kemungkinannya apa? Kemungkinannya bunga mawar itu tuh kemungkinannya akan diberikan kepada siapa sih? Gitu. Dari perempuan ke laki-laki atau dari laki-laki ke perempuan. Nah, seperti itu. Seorang penganut teori gender atau teori feminism itu akan berpikir seperti itu. Kira-kira jadi melibatkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau melihat bunga mawar itu kemungkinan akan dikasih sama siapa atau diberikan oleh siapa gitu, dari perempuan laki-laki atau dari laki ke perempuan, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Ini secara generalnya aja, biar kalian sedikit lebih paham lah ya tentang teori itu. Kemudian kalau dari formalism, kemarin kita sudah belajar formalism ya, formalist critical approach. Nah, kalau formalism, orang-orang yang pengikut teori formalism, dia akan melihat sesuatu hal itu dari ukurannya, dari bentuknya. What shape and diameter is the rose? Jadi bentuknya bagaimana, kemudian diameter bunga mawar itu bagaimana. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa orang-orang yang mengikuti teori formalism itu melihat sesuatu hal itu dari sudut pandang luarnya, atau sesuatu hal yang bisa terlihat. Nah, itu formalism gitu. Apa yang terlihat itu apa yang diyakini kebenarannya, seperti itu. Nah,
Kalau Marxist teori, pernah dengar ya Marxist itu Marxist teori atau teori Marx itu ketika melihat sebuah bunga mawar, dia akan berpikir who owns this rose, siapa pemilik dari bunga mawar ini gitu. Kemudian who gets to get it, bagaimana, siapa yang akan mendapatkan atau siapa yang bisa mendapatkan bunga ini gitu. Jadi kalau orang-orang Marxist itu dia akan berpikir seperti itu, ini tuh milik siapa dan bagaimana mendapatkannya, siapa yang bisa mendapatkannya, siapa yang tidak bisa mendapatkannya gitu. Kayak lebih ke kepemilikan dan bagaimana perjuangan untuk mendapatkannya, seperti itu teori Marxist. Kalau post-colonial theory, nah ini who owns the rose, who took it away, sama hampir mirip dengan Marxist. Post-colonial theory itu siapa yang memiliki rose itu, siapa yang memiliki bunga mawar itu, dan who took it away, dan siapa yang akan bisa memetiknya, siapa yang bisa mengambilnya, kayak gitu. Post-colonial theory. Post itu berarti setelah kolonial, teori yang eksis setelah kolonial. Kemudian kemarin kita belajar juga dengan reader response theory ya, reader response theory. Jadi teori tentang respon dari pembaca. Oke. Itu ketika melihat, maksudnya kalau di sini kan bunga mawar ya, kalau di sini kan bunga mawar. Nah, berarti pembaca bunga mawar atau yang melihat bunga mawar itu. Dan gimana respon ketika melihat bunga mawar itu, gitu kan maksudnya. Nah, itu yang apa yang mereka pikirkan biasanya adalah what does the rose smells like? Kira-kira rose itu baunya gimana sih gitu. Rose itu baunya gimana sih kira-kira gitu. Oh, baunya apa gimana? Kalau bunga mawar itu baunya gimana baunya? Harum, terus apa lagi? Wangi, nyenengin gitu ya, gitu. Jadi pertanyaannya adalah what does the rose smells like? Mirip apa? Kira-kira kalau bunga mawar itu baunya mirip apa? Mirip parfum, mirip apa lagi? Ya mirip seperti parfum, kemudian pewangi pakaian, kayak gitu-gitu ya biasanya, karena biasanya ekstraknya dari bunga mawar gitu. Kemudian pertanyaan lagi apa reader respon yang lain itu what does the rose remind the reader of? Jadi ketika melihat bunga mawar, kira-kira dia itu berpikiran gimana nih? Maksudnya ketika melihat bunga mawar itu mengingatkan kalian tentang apa? Mungkin untuk bapak-bapak yang di luar sana mungkin teringat akan ibu-ibunya, atau mungkin ibu-ibunya teringat dengan anak-anaknya, atau apa gitu. Ini kalau saya kalau melihat bunga mawar malah mengingatkan saya akan pasar bunga bisa, atau tentang apa gitu. Oke? Jadi apa sih, mengingatkan apa dan tentang apa gitu. Nah, itu kalau reader response teorinya gitu. Nah, kalau psychological atau psychoanalytical itu tentang apa? Kalau melihat bunga mawar, nah, mereka akan melihat dengan I want the rose now. Psychological, psychoanalytical itu ketika melihat bunga mawar, dia menginginkan bunga mawar itu gitu. Kemudian apa lagi? Will I get in trouble if I get it? Jadi sampai berpikir kalau misalnya saya dapat bunga mawar itu, saya dapat masalah nggak sih kira-kira? Kalau dapat masalah, gimana caranya untuk menyelesaikan? Kalau misalnya memetik kan bunga mawar itu biasanya ada duri-duri itu ya. Nah, itu gimana caranya memetiknya? Kemudian gimana caranya biar tidak terkena duri? Mereka akan berpikir seperti itu. Jadi satu teori dengan teori yang lain itu seperti pisau. Jadi kalau misalnya kita pengen nganalisis, kita pengen pakai teori apa, dan kita ingin pengen melakukan di sebelah mana gitu. Misalnya apel ada pisaunya itu teorinya, critical analysisnya. Nah, dari apel itu kita pengen
apelnya itu dipotong dari sebelah mana, sebelah kiri atau sebelah kanan. Di istilah yang lain berarti teori ini membuat kita mengetahui sudut pandang dari seseorang. Kita itu melihat sesuatu itu sudut pandangnya bagaimana, dan otomatis setiap orang akan memiliki sudut pandang masing-masing. Nah, menurut kalian semua, dari ini semua, kalau kalian melihat bunga mawar kayak gini, kalian melihatnya bagaimana? Nah, gitu. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Mungkin itu dulu penjelasannya. Simple, sederhana, dan semoga lebih bisa dipahami lagi. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang teori yang lainnya lagi gitu. Kan kemarin baru formalism, kemudian reader response theory, kemudian baru feminis. Itu pun masih general. Nanti kita akan belajar lagi. Oke, terima kasih. Thank you very much. My apologies if there are some mistake from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.